Dalam kehidupan kita didorong mundur dari kompetisi dan terkadang kita jatuh dan merasakan banyak hal-hal yang sulit dalam proses kehidupan ini. Untungnya Atomi ini memberikan harapan untuk orang yang gagal seperti itu tadi, dan untuk orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan telah kehilangan segalanya. Yang terpenting, saya bangga dan merasa dihargai karena saya bisa menjadi tangga bagi mereka-mereka itu semua yang membutuhkan ini. Mengenal Atomi dalam situasi seperti ini merupakan titik balik bagi orang-orang seperti itu. Banyak orang ingin hidup menjadi sukses, tetapi kebanyakan gagal sayangnya. Biasanya hanya 1% orang yang akan menjadi kaya, dan 4% bisa mencari solusi untuk penyelesaian masalah ekonomi mereka sendiri, dan 70% sisanya menghadapi tanpa pekerjaan atau uang saat usia tua. Mengapa banyak orang yang gagal walaupun banyak orang sudah berusaha untuk sukses? Salah satu alasannya adalah mereka tidak tahu aturan untuk sukses, tapi aturan sukses sudah ditetapkan sebenarnya. Sebenarnya telah ditentukan arah utara seperti prinsip arah utara langsung sudah ditentukan. Jika Anda mengikuti aturan sukses, Anda akan berhasil, dan jika tidak, Anda tidak akan berhasil. Ini seperti aturan alam, dan itu seperti aturan pertanian. Jadi saya pikir seorang petani ketika mulai bertani, dia memikirkan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Si petani memikirkan apa dan berapa banyak yang akan dipanen. Misalnya, Anda ingin memanen 20 karung beras. Anda harus memutuskan luas sawah yang akan diperlukan nantinya, tanggal menanamnya, alat pertanian, dan berapa jumlah orang yang akan diperlukan nantinya. Semua keputusan ini didasarkan dengan 20 karung beras yang telah dipikirkan oleh para petani tadi pada awalnya tadi. Misalnya, Anda perlu menanam 2 karung kacang, maka 2 karung kacang akan menjadi standar dan Anda harus memutuskan di mana menanamnya. Harus memutuskan bahwa ditanam di ladang berpasir, berapa banyak yang akan ditanam, kapan dipanen, dan bagaimana cara bertani. Mereka memutuskan terlebih dahulu apa yang akan dipanen dan kemudian bertani dengan yang telah dipikirkan tadi. Bahkan kita yang bertani dalam kehidupan, kita harus memikirkan dulu. Seperti menjadi apa dalam 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun, atau bahkan kalian harus memikirkan apa yang terjadi pada akhir hidup saya nantinya. Anda harus memikirkan ini terlebih dahulu, kemudian membuat keputusan dengan berdasarkan itu. Anda tentunya harus membayangkan diri saat Anda sendiri menjadi sukses. Bagaimana cara Anda menggambarkan diri Anda saat menjadi sukses? Itu sangat rumit. Manusia seperti kita-kita ini adalah makhluk yang kompleks. Orang memiliki sesuatu yang disebut tubuh. Manusia tidak hanya terdiri dari tubuh saja. Ada yang disebut jiwa, ada yang disebut roh di dalamnya. Biasanya kita menyebut roh dan jiwa yang dalam satu kata roh dengan secara bersamaan, tetapi kata jiwa dan roh harus dibedakan dengan jelas. Kita semua dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kita semua hidup selaras dengan orang lain. Tubuh adalah tempat tinggal untuk jiwa dan roh kita semua tentunya. Tapi tubuh ini membutuhkan sesuatu. Harus hidup sehat, panjang umur, dan hidup berkelimpahan yang terakhir. Hidup dengan baik. Ini merupakan salah satu yang kita semua perlukan. Roh dan jiwa biasanya tidak bisa dibedakan. Sederhananya, pada dasarnya hewan tidak memiliki roh, tetapi mereka memiliki jiwa. Jika memiliki roh, mereka memiliki hati nurani. Tetapi roh ini tidak bisa dikendalikan dengan baik dengan sendirinya. Para pencuri berharap tidak memiliki hati nurani. Ketika para pencuri mencuri di malam hari, hati nurani pencuri berkata, jangan lakukan itu, dan tangan pencuri gemetar. Maka hati nurani sangat tidak nyaman dengan pencuri ini. Dan roh adalah pada dasarnya konsep waktu. Ada yang dikatakan manusia telah memberikan hati untuk merindukan jiwa seperti hati merindukan jiwa dan roh. Hewan tidak memiliki hati merindukan jiwa dan roh. Ketika seseorang sudah berumur bisa berkata, hidupku akan segera berakhir, apa maksud kehidupan saya? Semua khawatir, apakah ada orang yang tidak khawatir tentang ini? Saya kira tidak ada. Kita punya hati nurani,
dan waktu, karena kita semua punya roh dan kita memiliki keinginan untuk mencintai dan dicintai. Nah, kita memiliki roh, emosi, masuk ke dalam roh ini. Kita memiliki perasaan, kita ingin menjalani dengan perasaan damai. Jika Anda membenci orang lain seumur hidup, Anda dengan sangat marah, ini akan menjadi kehidupan yang sangat tidak menyenangkan bagi Anda. Dan roh, kita memiliki kebutuhan intelektual. Maka bisa dikatakan bahwa kita memiliki keinginan untuk mengetahui. Dan lingkungan kita ada lingkungan alam dan lingkungan sosial. Dikatakan bahwa kita memiliki keinginan untuk menyumbang pada lingkungan di mana kita hidup. Jadi, kita harus menjalani hidup dengan berbagi yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus menentukan tujuan untuk kehidupan dengan memenuhi keempat secara benar-benar merata nantinya. Begitulah cara Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah menjalani kehidupan yang sukses. Inilah yang harus dipikirkan. Jadi, tujuan intinya adalah memiliki kehidupan yang seimbang. Mari kita katakan hidup dengan seimbang. Hidup yang seimbang pada dasarnya adalah menjalani hidup dengan baik, mencintai, mempelajari, dan kontribusi dalam hidup. Ya, Anda perlu menetapkan tujuan untuk menjalani kehidupan seperti ini semua tadi. Hal yang empat ini tidak terpisah satu sama lain, bahkan semuanya terjerat seperti ini. Seperti ini. Saya harus hidup dengan baik dan benar. Itu karena saya memiliki seseorang yang benar-benar saya cintai. Jadi, saya menikah dengan istri saya karena saya sangat mencintainya. Saya menjalani hidup dengan baik. Saya hidup seperti itu dan saya bekerja sebagai karyawan selama 17 tahun. Alasan saya keluar dari perusahaan itu kenapa? Karena saya tidak melihat masa depan. Jadi, saya memulai bisnis di bidang IT yang kebetulan saat itu sedang naik daun. Tetapi ada masalah, bidang IT saat itu terlalu maju. Setelah 3 tahun perusahaan saya bangkrut, hancur-hancur semuanya. Akhirnya saya kehilangan mobil dan rumah saya mendapatkan rumah yang sewa bulanannya 500.000 dan tinggal di sana selama hampir 3 tahun lamanya. Jika perusahaan bangkrut pasti presidennya akan mengalami sakit parah. Jadi saya menderita sirosis hati dan diabetes menjadi sangat serius. Jadi dokter teman saya menyuruh saya pergi ke rumah sakit besar karena dia tidak bisa menyelamatkan saya. Saat itu saya masih tinggal di rumah sewaan selama 3 tahun dan teman saya menyatakan tidak boleh kerja. Jadi saya berkata, dokter teman saya, hei anak-anak masih sekolah, aku harus bekerja. Kemudian teman saya mengatakan satu hal yang masih saya ingat. Hei, bahkan jika kamu tidak menghasilkan uang, tetap saja lebih baik memiliki ayah daripada tidak memilikinya. Jangan bekerja. Sehingga saya tidak benar-benar bekerja. Akibatnya istri saya harus bekerja dan apabila seorang istri berusia 50-an, tiba-tiba bekerja, gaji 1,2, 1,5 sudah sangat bagus saat itu. Saya harus hidup dengan gaji bulanan istri saya yang sebesar 1,5 juta, harus membayar 500.000 untuk sewa rumah. Kehidupan saya benar-benar terasa sulit pada saat itu. Tapi masalahnya semakin sulit dalam ekonomi, semakin banyak muncul pertengkaran-pertengkaran kecil. Walaupun hubungan sebenarnya baik-baik saja. Banyak orang yang sudah bercerai mengatakan alasan cerai itu perbedaan kepribadian, tetapi biasanya masalah uang. Ya, jika Anda memiliki uang, kepribadian Anda akan lebih baik. Jika Anda tidak memiliki uang, kepribadian Anda akan lebih buruk. Apakah punya suami yang berpenghasilan 200 juta setiap bulan, tetapi kepribadiannya tidak cocok dengan Anda, jadi Anda ingin melepaskan suami Anda? Apakah ada yang seperti itu? Saya kira tidak ada sama sekali. Apakah ada yang berpikir saya tidak bisa hidup dengan perempuan ini sama sekali padahal istri Anda menghasilkan 300 juta per bulan? Apakah ada yang seperti itu? Saya kira tidak ada sama sekali. Kembali lagi seperti tadi, akhirnya kami pun sering bertengkar seperti biasa. Tapi masalah sebenarnya ada dari saya sendiri. Suatu hari saya pulang ke rumah dan terasa sangat dingin di rumah. Jadi, saya berkata, oh sayang, nyalakan penghangat yang besar. Jika tidak punya uang, tidak perlu menyimpan uang. Tetapi, istri saya berkata, saya juga merasa kedinginan. Maksud dari itu adalah, banyak sekali perdebatan kecil yang terjadi, namun istri saya tidak tertarik untuk melanjutkan perdebatan tadi.
Jika saya memberi uang tiap bulan, bisa menyalakan boiler sebesar-besarnya. Sekarang kamu sedang tidak bisa bekerja cari uang. Mengapa ngomel? Aku juga kedinginan. Carilah uang di luar sana sekarang juga sebanyak-banyaknya. Bisa saja istri saya berkata seperti tetapi istri saya memilih untuk tidak. Aku juga kedinginan. Maka saya harus memahami kata-katanya tadi itu. Saya paham, lalu dia berkata, sayang, ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak perlu menyimpan uang, nyalakan boiler saja supaya hangat. Anda juga, kalau tidak punya uang, tidak perlu menyimpan uang. Kalau tidak punya uang, sudah pasti menabung tidak bisa. Berapa biaya gas bulanan? 1 juta untuk kamar bulanan kecil? Tetapi, tetap kedinginan. Jika menambahkan 500.000 unit penghangat, bisa membuat hangat. Tidak perlulah menggigil, iya kan? Biasanya, menghemat 500.000 untuk biaya gas ini biasanya berapa bulan kita memakai penghangat? Jadi berapa banyak yang bisa disimpan per tahun? 250? Saya menggigil selama 3 tahun dan saya hanya bisa menabung 750.000. 750.000. Ketika saya memikirkan waktu itu, saya merasa dianiaya. Ini semua adalah uang yang sama sekali tidak perlu disimpan. Lebih baik menghabiskan 750.000 untuk hidup dengan hangat selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Tapi kadang ada saja orang ingin menghemat uang saat tidak punya uang. Jadi kapan Anda harus menyimpan uang? Hemat uang saat Anda menghasilkan uang. Misalnya Anda mendapatkan 500 juta dalam sebulan, barulah Anda harus menabung. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Mereka menghabiskan uang dan kembali miskin. Ketika Anda menghasilkan uang, Anda harus menghemat uang, jangan memakainya sampai habis. Kita semua harus memahami uang. Namanya uang, kita harus berpikir begini. Banyak yang berpikir lebih sulit menghasilkan lebih banyak daripada lebih sedikit. Jadi berapa banyak yang biasanya diinginkan? Saya ingin mendapatkan penghasilan antara 30 juta sampai 70 juta sebulan. Banyak yang berpikir seperti ini. Menurut saya, semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin sulit. Nah, ada orang yang menghasilkan 10 juta, 30 juta, sampai 300 juta, bahkan 3 miliar dalam sebulan. Siapa yang menghasilkan uang paling sulit? Saya kira orang yang menghasilkan 10 juta lah yang paling sulit. Jadi berapa banyak yang Anda harus hasilkan? Iya benar, seharusnya cari yang paling mudah seharusnya. Mengapa? Coba tanyakan kepada mereka, apakah sulit menghasilkan banyak uang? Mereka menjawab mencari uang adalah yang paling menyenangkan. Jangan puas dengan penghasilan 3 atau 7 juta. Anda harus berpikir bahwa Anda akan menghasilkan 70 juta lebih. Anda sudah mengerti? Ya, haruslah berpikir seperti itu. Anda semua yang di sini mungkin bertepuk tangan sekarang, tapi ayo berpikir, saya harus menghasilkan 30 juta uang. Anda harus begitu, ya tidak? Namanya uang, kita harus memikirkan pengeluaran dulu. Dan Anda hanya perlu menciptakan penghasilan yang sesuai dengan pengeluaran Anda sehari-hari. Hanya orang seperti itu yang bisa kaya. Maksudnya begini, Anda harus berpikir, saya akan menghabiskan uang yang saya hasilkan selama hidup saya nantinya. Teman-teman, 3 juta tidak akan membuat hidup kita lancar. Kadang 7 juta juga kurang. 7 juta itu sebenarnya masih kurang. Jika ingin menghidupi dengan lancar. Nah, orang tua Anda mengabdikan hidupnya untuk Anda, tetapi mereka tidak punya penghasilan sekarang. Biasanya Anda memberikan uang saku 2 juta atau 3 juta dan Anda berpikir bahwa Anda telah berbakti, bukan? Bagaimana bisa orang tua hidup dengan 2 juta atau 3 juta? Semakin berumur, semakin banyak membutuhkan uang. Harus ada 30 juta, 30 juta. Jadi bisa membiayai untuk rumah sakit dan pengasuh juga. Orang tua tidak bisa mengatakan minta uang. Mereka tidak bisa memintanya. Bahkan jika orang tua tidak meminta, Anda harus memberikannya. Mohon diingat, Anda harus memiliki banyak uang untuk membalas budi. Itu membuat Anda bisa membalas budi orang tua Anda. Nah, jangan memakai uang sesuai dengan penghasilan Anda. Pertama, Anda harus memutuskan pengeluaran uang tiap bulan terlebih dahulu. Kemudian putuskan berapa banyak uang yang akan terpakai nantinya. Jangan khawatir jika Anda mengeluarkan banyak uang tiap bulan. Jadi, lebih sulit menghasilkan lebih sedikit uang atau lebih banyak? Lebih sulit apabila penghasilan sedikit. Jika banyak uang yang harus digunakan nantinya, jangan gugup. Tuliskan saja semua yang Anda perlukan nantinya. Nah, bagaimanapun, bisa terjadi konflik masalah ini dengan istri yang Anda cintai.
Sayang, jika tidak punya uang, jangan menyimpan uang, nyalakan saja pemanasnya. Jadi, istrinya berpikir seperti ini, kalau kamu berpikir seperti itu, akan saya lakukan apa yang kamu katakan. Sepertinya tidak ingin mendengar, jadi kami terus bertengkar. Suatu hari, istri saya mengatakan, sayang kita cerai saja saat anak-anak selesai sekolah. Istri saya adalah seseorang yang tidak omong kosong. Saat saya mendengar itu, saya tidak kuat menahan kaki saya dan saya saat itu juga jatuh saat mendengarnya. Saya pegang kaki istri saya dan menangis saat itu juga. Kok bisa semua tertawa? Saya cerita serius. Lalu saya berkata, sayang, jangan pergi sekarang. Jika Anda bercerai dengan saya, kamu tidak punya rumah dan tidak punya uang untuk pensiun. Kemana kamu akan pergi dan bagaimana bisa kamu akan menghabiskan sisa hidup kamu nanti? Sayang, bahkan jika kamu cerai dengan aku, jika aku membelikanmu rumah, menyiapkan uang untuk pensiunmu, dan memasukkan uang ke buku tabungan, pergilah saat itu, aku akan lepaskan kamu. Jadi tunggu sampai saat itu. Kemudian saya pegang kakinya dan menangis, saya pikir 20-30 menit. Tetapi istri saya, aduh mau berapa tahun, katanya begitu. Sekarang saya sudah membelikan rumah yang bagus untuknya. Saya memasukkan uang ke rekening istri saya untuk pensiun, dan saya mengatakan pada istri saya, kamu tidak perlu bertanya apakah uang ini boleh dipakai atau tidak. Sekarang dia tidak lagi minta cerai. Ketika saya ada masalah uang dalam keadaan sulit, itu mempengaruhi pada hubungan antara saya dan istri saya. Itu bisa menyebabkan perceraian dengan istri saya. Ketika menghidupi dengan lancar karena kita memiliki seseorang kita cintai dan kita harus hidup baik untuk orang tercinta. Jika kita ingin hidup dengan baik, kita harus mempelajari. Itu membuat kita mengerti bagaimana kita mencintai dan cara menghasilkan uang. Apalagi penghasilan kita bisa disumbangkan ke masyarakat. Anda tentunya akan merasa bangga ketika Anda bisa menyumbang pada masyarakat sekitar. Kami adalah sebuah perusahaan pada awalnya. Kami memulai dengan mendonasikan 2 juta. Ketika gaji pertama saya adalah 20 juta, saya menyumbangkan 2 juta. Saat saya menyumbang membuat saya agak malu pada awalnya. Jadi saya menyuruh tanyakan ke sekolah. Sekarang kami hanya mampu mendonasi 2 juta saja. Apakah bisa membantu? Jika bisa saya ingin donasi, tanya mereka. Dan mereka mengatakan 2 juta juga bisa membantu. Karena ada beberapa siswa yang tidak bisa membayar makan siang, jadi saya bisa membantu untuk mereka. Jadi saya mendonasi mulai dengan 2 juta, jumlah uang yang disumbangkan secara bertahap meningkat dari 4 juta hingga di kesempatan selanjutnya 10 juta. Jadi, kita harus membantu orang-orang di sekitar kita. Biasanya dikatakan bahwa membantu orang-orang di sekitar akan membantu kembali saat mereka menjadi kaya nantinya pada kesempatan mendatang. Kapan kita harus membantu? Ketika kita dalam kondisi sulit, kita harus membantu seseorang yang lebih sulit. Bahkan jika orang itu menghasilkan uang, kita tetap bisa membantu. Memperluas cakupan secara bertahap. Jadi, ketika kita mampu, kita bisa membantu teman ataupun tetangga kita atau siapapun nantinya. Lalu, passion sejati akan muncul ketika selaras dengan keempat hal ini tadi. Nah, kemudian, kita harus membayangkan kehidupan yang kita inginkan. Kehidupan seperti apa yang ingin dijalani. Tapi itu semua tidaklah simpel. Membuatnya sangat rumit. Jika Anda menginginkan kehidupan yang seimbang nantinya, Anda harus membayangkan itu semua di kepala Anda masing-masing. Jadi lebih tepatnya, kita perlu membuatnya seperti pembuatan film. Harus digambarkan dengan sangat jelas. Rumah seperti apa yang ingin Anda tinggali, mobil seperti apa yang ingin Anda kendarai, dengan siapa Anda akan bisa membantu, Anda makan dengan siapa, dan kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani nantinya. Nah, setelah itu, Anda akan menuliskan skenario kehidupan. Ini membuat film dengan berjudul Kehidupan yang Ingin Anda Jalani. Jadi, jika Anda melihat di tengah ada lingkaran seperti ini, lingkaran ini digambar di sini juga, di sini juga. Nah, keempatnya harus dimasukkan di sini setidaknya sekali. Jika begitu, Anda bisa hidup dengan baik dan lancar, yaitu Anda berkeinginan panjang umur, sehat, dan sejahtera, bukan? Jika begitu, masukkan di sini. Harus masukkan kesehatan di sini juga, kan?
Jika Anda sehat, Anda bisa berumur panjang. Dan untuk kehidupan sejahtera, Anda harus berurusan dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan kita semua ingin sejahtera. Orang Korea biasanya sudah siap pakaian. Tidak ada masalah dalam hal itu kan? Anda memiliki lebih banyak pakaian yang tidak dipakai di rumah ya? Makanan. Juga banyak sekali yang dimakan, iya tidak? Tapi apa yang biasanya Anda belum siap? Rumah biasanya. Jika begitu, Anda menuliskan hanya rumah saja. Kemudian, kini, ini mobil adalah suatu keharusan, harus ada. Nah, teman-teman, silakan mengevaluasi seperti begitu bagaimana kondisi kesehatannya. Di sini, skalanya digambar seperti ini. Jika Anda sehat sejak lahir, bisa mendapatkan skor 5 dari total skor keseluruhan 10. Jika begitu silakan ditandai. Selanjutnya masalah rumah. Sekarang Anda tinggal di rumah apa? Berapa ukurannya? 105? Apakah Anda menyukainya? Oh gitu, apakah Anda perlu yang lebih besar? Oh gitu, jadi nilai 10 di sini. Benar? Apakah rumah berukuran 105 itu tujuan Anda? Mau ukuran rumah yang berapa? 231? Apa mau ini? Kalau begitu tandai di sini. Apakah Anda sudah memberi orang tua? Hanya memberi dengan hati, ya? Pendidikan anak-anak dipelajari mereka sendiri. Kesukarelawanan hampir 0. Berpergian hampir di sini. Uang tunai minus 0. Silakan menyambungkan seperti ini. Jika begitu, jadilah roda kehidupan Anda yang utuh. Bentuk yang bengkok dan kecil ini, roda gerobak kehidupan tidak berputar dengan baik dan lancar sekarang. Jika ini menjadi skor 10, bisa disambungkan terus seperti ini hingga akhirnya menjadi lingkaran seperti roda gerobak kehidupan Anda. Tuliskan cara mendapatkan skor 10 di kotak ini. Silakan menulis di dalam kotak ini bagaimana Anda harus melakukannya untuk mendapatkan skor 10. Baiklah. Tuliskan itu semua dengan jelas. Pertama, Anda harus menuliskan secara rinci. Maksudnya harus bisa dihitung. Jangan cuma menulis rumah bagus begitu saja. Misalnya Anda bisa menuliskan rumah sebesar 231 meter dengan ada 5 kamar, atau rumah dengan 2 lantai, 3 lantai. Tuliskan secara jelas. Tuliskan saja harganya. Apakah itu bisa dibeli dengan 5 miliar, 3 miliar, 1,5 miliar, atau keperluan sebesar 4 miliar? Anda harus tuliskan saja harganya. Kemudian yang ketiga, tuliskan saja batas waktu. Jangan menulis seperti 5 tahun ke depan. Biasanya orang menulis seperti itu pada tahun depan pun tetap menulis 5 tahun ke depan. Bahkan jika 5 tahun berlalu masih ada yang menulis 5 tahun ke depan. Jadi, tuliskan saja tanggalnya. Nah, Anda harus ingat ketiga hal ini. Bahkan jika Anda tidak dapat mengingat semua hal itu, tuliskan saja itu semua secara detail dan rinci tentunya. Jika Anda menuliskan sebuah apartemen, lebih baik menulis dengan ukuran, misalnya apartemen sebesar 231 meter. Dan tuliskan lokasinya juga. Apa yang ditulis selanjutnya? Harga. Berapa harganya? Berapa harganya jika sebesar itu? Berbeda di setiap daerah. Kira-kira 1 miliar? Antara 5 miliar. Kalau di daerah tertentu harganya bisa sampai 30 miliar ya. Jika Anda menuliskan 3 miliar, kemudian tulis batas waktunya. Mobil apa yang Anda inginkan? Tadi katanya ingin membeli Mercedes-Benz ya? Benz. Model apa? Kelas S, kelas E, kelas C atau kelas A? Anda masih belum bisa membeli Benz sekarang. Dapatkan harga 1,8, 2 miliar untuk model S500. Silakan menulisnya. Ya? Sampai kapan? Kapan dibeli? Pada tahun 2025, tentukan batas waktunya seperti begini. Berbakti kepada orang tua. Apa yang dilakukan selain memberi uang saku sebesar 2-3 juta? Biaya hidup, Anda harus memberi biaya hidup sekitar 20 hingga 30 juta. Pendidikan anak. Biarkan anak-anak Anda belajar yang mereka inginkan. Tapi jika anak-anak Anda tidak ingin belajar, tidak perlu dipaksakan. Nah, sukarelawan.
Anda harus perlu ini secara rinci tentunya. Dalam kasus saya akan tentukan satu persatu dengan secara rinci. Jika ada anak-anak yang membutuhkan Kamboja, saya perlu membantu. Jika ada bayi yang meninggal di fasilitas sanitasi yang kondisinya tidak baik, saya harus menyelamatkan mereka. Dan saya tentu perlu mengajari juga untuk mereka. Kita tidak dapat menghilangkan semua kemiskinan dan bencana di dunia, tetapi kita perlu bekerja keras dengan sejauh yang kita bisa. Dan Anda bisa jalan-jalan. Tentunya kita perlu jalan-jalan ke beberapa negara. Dan ajaklah anak-anak Anda berpergian. Apalagi silahkan berjalan-jalan bersama keluarga Anda. Anda butuh perjalanan seperti ini. Uang tunai, mengembalikan uang, hal ini semua perlu. Jadi di sini, tentunya Anda dapat menulis ini semua dengan secara jelas dan rinci. Mari kita lihat contoh-contoh yang dilakukan oleh para leaders. Perbarui selalu tiap bulan kalau bisa. Dengan begitu, film-film itu makin lebih jelas. Jadi, seperti apa yang benar-benar harus Anda gambarkan dengan sempurna di kepala Anda tentunya. Itu semua harus digambarkan secara rinci di kepala Anda. Itu harus diyakini. Tetapi banyak yang bertanya, jika saya menyimpan mimpi sebanyak itu di kepala saya, apakah bisa mewujudkan itu semua? Memang itu bisa terjadi? Biarkan saya mengatakan jawabannya dulu. Iya, bisa. Ada banyak hal yang terbukti secara ilmiah. Yang harus Anda lakukan saat ini adalah membayangkan dengan jelas di kepala Anda. Karakter tubuh kita tidak membedakan antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kita pikirkan di kepala kita sendiri tentunya. Jadi, kita bisa mengubah tubuh kita. Misalnya sesuatu seperti ini. Saya akan memasukkan segenggam buah delima yang manis dan asam ke dalam mulut Anda. Saat Anda mengunyah, dari geraham Anda, butiran delima menjadi pecah dan jus dengan rasa manis itu menyebar di mulut Anda saat Anda mengunyah delima tadi. Nah, apa yang terjadi di mulut Anda? Aku bahkan saat ini tidak bisa mengeluarkan air liur. Tubuh kita seharusnya bereaksi sama saat kita benar-benar makan buah delima atau saat hanya mengira kita bisa makan buah delima. Jadi, ketika kita berpikir di kepala, saya seorang yang akan mengemudi Mercedes-Benz, saya tinggal di apartemen besar, saya punya 500 juta di rekening saya. Ketika Anda berpikir seperti ini, ekspresi Anda berubah, postur Anda berubah. Semuanya berubah seperti orang yang benar-benar mengendarai Mercedes-Benz. Hanya dengan melihat matanya saja, bisa tanggap orang ini bisa menghasilkan 300 juta. Jika saya melihat matanya, sepertinya dia benar-benar menghasilkan. Saya mengumpulkan 17 orang yang berbisnis untuk perusahaan kita. Perusahaan ini, Atomy, akan menjadi perusahaan yang menyatukan distribusi global. Jadi, tujuan kami adalah menjadi hub distribusi. Kami akan mendominasi jaringan seluruh dunia. Mengapa tidak? Yang benar-benar dibutuhkan orang adalah menjual produk berkualitas yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun dengan harga yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Ini juga memberi Anda kesempatan untuk menghasilkan uang. Jadi kenapa tidak teman-teman? Kami menjadi perusahaan yang mendominasi pasar global. Kemudian saya mengumpulkan 17 orang untuk meneriakkan keras. Dan meneriakkan keras. Meneriakkan keras. Sekarang saya tidak bisa berbicara seperti dulu. Mengapa? Jika saya hanya membicarakannya, Anda semua bersemangat tentang hal ini. Semua 17 orang itu melihat saya dengan curiga dan berkata, Anda mengatakan omong kosong. Anda harus membuat mereka menyadari bahwa pemikiran ini akan terpercaya. Saat itu, waktu saya membawa mobil bekas saya yang seharga 28 juta, seseorang dengan mobil bekas seharga 28 juta dan dia berkata, saya akan memberi Anda sebuah mobil baru jika bilang begitu Anda percaya tidak? Jika ada orang yang percaya itu dia aneh. Semua Royal Master hanya orang aneh yang menjadi Royal Master. Dan orang yang pintar dan yang memiliki penilaian akurat, orang-orang seperti mereka itu telah pergi. Sekarang orang-orang itu hidup dalam kemiskinan.
Beberapa orang yang kehilangan akal, orang-orang tanpa penilaian, dan orang yang mengikuti saya sekarang dapat menghasilkan 300 juta, 400 juta, dan 500 juta dalam sebulan. Tubuh kita dibuat untuk berubah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hemohim sangat luar biasa dan juga sangat bagus untuk pulih dari kelelahan. Tapi ada satu hal yang lebih baik. Hari ini saya akan mengajari Anda sesuatu yang istimewa. Uang itu lebih baik dari Hemohim untuk mempercepat pulih dari kelelahan. Jika saya akan memasukkan 30 juta ke rekening Anda pada setiap bulan, apakah tubuh Anda akan terasa seperti seberat kapas basah? Atau akan seringan bulu pada saat Anda bangun pagi? Tubuh Anda akan seringan bulu kan? Sehingga dengan mengubah pikiran kita, tubuh kita akan berubah. Nah, teman-teman, prinsipnya adalah manajemen pikiran Anda. Dengan mengelola pemikiran tentang kehidupan seperti apa yang akan Anda jalani, itulah membuat cetak biru dalam hidup Anda ini menjadikan sebuah film pada nantinya, pada waktu mendatang nanti. Saya katakan Anda harus yakin. Keyakinan adalah percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Yakin adalah kenyataan dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Jadi, di mana Anda harus berdiri? Anda harus berdiri dalam visi dan impian sendiri. Anda harus berdiri dengan kokoh di sana. Sekarang Anda dalam mimpi di sini. Tetapi saat Anda keluar dari sini, langsung tersadar dan ditanya suami Anda, "Kamu dari mana?" Kamu dari mana sebenarnya? Saat Anda mendengar sebuah kata seperti itu, Anda menyadar dan berpikir seperti, "Oh ya ampun, tadi saya jadi gila, 30 juta, 50 juta dalam sebulan, tak mungkin akan terjadi. Bahkan jika saya hanya memiliki 3 juta saja, saya akan pingsan. Bagaimana saya bisa mendapatkan 30 juta? Tidak mungkin." Itu bisa terjadi. Maksud dari mengikuti keyakinan adalah percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Keyakinan adalah kenyataan dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Jika Anda percaya pada keyakinan Anda, realitas Anda akan semakin terangkat dan tujuan Anda bisa tercapai. Ini adalah aturan kesuksesan dan jalan menuju kesuksesan. Pertama, Anda menciptakan visi dan menciptakan mimpi. Anda menciptakan tujuan dulu, Anda tingkatkan untuk membuat tujuan itu menjadi kenyataan. Sebelumnya, tidak ada tangga, jadi Anda tidak bisa menaikinya. Tapi sekarang ada tangga bernama Atomi. Jika Anda dapat menaiki tangga yang disebut Atomi, Anda bisa naik sampai akhir. Maksud naik tangga adalah berjualan. Jadi berlari seperti orang gila dapat mengubah hidup Anda dalam waktu cepat. Itu bisa berubah lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Anda tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Lari saja. Lakukan saja. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dikatakan, katakan apa saja. Jika Anda melakukannya, itu akan meningkat. Masalahnya adalah Anda tidak berbicara. Ketika Anda berbicara, pendengar menjadi pengabdi hati. "Ibu, apakah ada website untuk perusahaan?" "Minta kartu nama yang tertulis alamat website ya. Saya akan cari tahu." Ada orang yang mencari website dan menonton video, lalu dia menyukainya langsung. Ini mirip seperti naik sepeda. Bahkan jika Anda belajar naik sepeda secara teoritis selama 100 hari, Anda tidak bisa naik sepeda. Tetapi ketika Anda naik sepeda, Anda bisa tahu cara naiknya. Anda langsung tahu cara naik sepeda. Ketika saya belajar naik sepeda, saya tidak pernah jatuh sekalipun. Tidak ada orang yang mengalami begini. Waktu saya masih kecil tidak ada sepeda beroda 3, jadi saya naik sepeda beroda 2. Saya sering jatuh dan terluka di lutut. Beginilah cara belajar sambil terluka. Belajar seperti begitu. Anda tidak perlu tanya bagaimana cara berbisnis di Atomi. Saya harus belajar dengan siapa? Pergi dan bicara saja. Bagaimana cara untuk berbicara? Bicara saja. Katakan apa saja yang Anda pikirkan. Jika Anda ditanya sesuatu, Anda mungkin tidak dapat menjawabnya, jadi Anda bisa merujuk pada materi. Jika begitu penjelasannya mudah didengar dan Anda akan mudah menangkap penjelasannya. Jika Anda mendengarkannya sambil berbisnis, Anda akan memahami maksudnya. "Oh, kalau begitu aku akan mengatakan ini." Mulai saat itu Anda akan berbicara dengan lancar. Dan ada orang yang tidak bisa melakukannya dengan lancar. Ada orang yang tidak bisa. Walaupun sudah mencoba sampai akhir, mungkin Anda berpikir saya juga. Orang seperti itu akan berbisnis di Atomi. Jika Anda tidak dapat melakukan pekerjaan semudah itu di Atomi, kemana Anda akan bekerja? Jika Anda tidak bisa bekerja semudah seperti di Atomi, Anda tidak akan bisa menghasilkan uang di tempat lain. Disinilah tempat Anda bekerja.
Jika Anda tidak dapat berbicara dengan lancar, mungkin ada bawahan Anda yang dapat berbicara dengan lancar. Jika Anda tidak pandai menjelaskan, Anda bisa bertemu seseorang di bawahan Anda yang dapat menjelaskan secara sistematis. Jika ada orang yang tidak pandai dalam hal apapun, orang itu pasti bekerja di Atomi. Tidak ada tempat kerja selain Atomi. Kita hidup harus dengan lancar, sebagaimanapun kehidupan kita harus lancar karena seseorang kita cintai. Kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalani di kepala Anda, dan bayangkan saja ini dengan jelas di kepala Anda ini, membuat kehidupan Anda akan berubah nantinya. Ini telah dibuktikan secara ilmiah, dan itulah yang dibicarakan oleh para sarjana sukses. Di dalam hati Anda, tujuan Anda harus mengejutkan Anda, dan itu harus menjadi tujuan yang sesuai dengan passion Anda. Tujuan yang membuat Anda menyukainya. Oke, bisa 30 juta untuk sebulan, menghasilkan sebesar 50 juta. Jika benar-benar bisa mendapatkan 50 juta, masukkan ke rekening dengan setiap bulan, saya akan menjadi gila. Aku bisa melakukannya dan mati. Seharusnya seperti ini. Jika Anda begitu, baru bisa mencapai tujuan Anda. Atomi akan menjadi perusahaan yang akan menghasilkan penjualan sebesar 100 triliun lebih untuk masa depan. Atomi bisa dimulai sekarang. Saya akan mengakhiri presentasi saya. Saya berharap bahwa semua orang akan berhasil bersama Atomi. Terima kasih.